coaching. Jadi kalau yang kayak gini, Pak awal udah terbiasa dengan coaching. Kan gitu. Ya, cuma coba-coba. Iya, kita coba-coba. Bahkan Ibu sudah dikasih ya kemarin ya rekamannya ya. Beliau mengadakan coaching. Dari Itu udah lama itu Pak. Udah lama ya. 2022 bulan 4 atau bulan 3 gitu. Iya ya. Aduh, keren. Jadi tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa kita kan judulnya refleksi ya Pak. Refleksi coaching. Berarti kita akan bercerita tentang apa yang sudah kita kerjakan di sekolah. Kan gitu ya Bapak. Tentang coaching ini ya. Tapi barangkali nggak ada salahnya ya Pak. Nanti karena harapan nanti Pak Awal itu bisa menjadi apa ya, menjadi inspirator ya Bu ya bagi kita ya kan gitu kan. Nah, karena sudah malang melintang di dunia pendidikan ini. Coachingan gitu. Kan gitu kan Pak. Malang melintang karena katanya coaching itu membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi ini ahlinya itu Pak ahlinya itu adalah Pak Awal ya kan. Kalau istilahnya menyatakan dirinya sebagai apa Pak? Bagan di Bagan. Persilakan Pak Awal. Kenalan Pak. Ya kenalan dulu lah Pak. Nama saya Rudi. Ternyata ada beberapa hal yang saya akan ceritakan yang saya temukan yang harus kita siasati dalam coaching. Udah pernah saya tulis juga itu. Ada beberapa udah pernah saya tulis di tulisan saya bahwa terkadang coaching ini menganggap sesuatu yang penting, tetapi dia sudah sepertinya tidak lari dari pembicaraan, tapi sudah lari gitu. Kejadian pertama itu tahun 2022. Dia masalah itu bagaimana mendisiplinkan guru, kehadiran guru macam-macam. Akhirnya membuat sampai kami bicara membuat sebuah aplikasi dia, menawarkan aplikasi bahwa guru masuk itu kita bisa data dia jam berapa masuk, jam berapa keluar. Teruslah coachingnya kita buat sampai model Tirta itu, alur Tirta, sampai siapa yang bertanggung jawab semua. Tapi tiba-tiba dia berpikir begini, dia kan manggil abang sama saya karena dia matematika. Tapi bang cocok juga ini kita buat untuk apa ya? Melihat kehadiran anak di perpustakaan ya kan. Selama ini ya, ini kalau diteruskan, udah lari coachingnya kan gitu, Ustaz kan. Betul. Tapi sepertinya betul gitu, sebenarnya betul gitu. Karena selama ini bang kata, perpustakaan itu payah juga mengapanya kan. Ini macamnya menarik. Kalau kita buat ini kan kita sepertinya betul lah ini ceritanya. Tetapi ini sudah apa? Kalau kita sahuti, nanti ada cabang lagi berikutnya. Cabang-cabang terakhir ke ujung pucuk patah rantingnya jatuh kita. Nggak tahu kita nggak sampai kan itu. Maka saya ingatkan, ya iya, itu penting. Nanti akan kita bahas lah di pertemuan berikutnya. Ini nanti nggak selesai cerita kita ini sebenarnya. Maka kami ulang lagi, apa lagi, sadar lagi dia, kami ulang lagi cerita tentang apa, bagaimana apa menerapkan disiplin. Kemudian ada apa lagi sering miskonsepsi. Orang berpikir coaching ini bermula dari masalah gitu. Padahal coaching ini bermula dari sebuah tujuan. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang apa? Kemarin gitu juga sama guru penggerak agak berdebat ya. Saya nggak menjawab tidak apa tapi saya alihkan aja. Nah, saya bilang apakah ini gini saya tanya. Apakah masalah memang ada masalah tapi sesudah diputuskan ada tujuan baru itu. Miskonsepsi berikutnya gini lagi Ustaz. Karena kebiasaan sepak bola itu dibilang coach. Jadi orang awam menganggap coaching itu seperti pelatih, trainer. Kan di sepak bola itu trainer. Betul. Sementara jadi tapi sering dibilang coach. Coach ini, coach ini, coach ini. Jadi saya bilang, itu rekaman saya ada sama saya. Saya bilang, ini coaching dalam teori atau dalam bahasa sehari-hari. Dan untuk meluruskan itu saya sistem coaching. Saya tanya, lama-lama dia cerita. Apakah coach di sepak bola itu meminta
pemain merancang sendiri strategi sebenarnya. Hmm. Di situ ke batalnya dia. Gini, gini, gini. Tapi kan Pak gini, pertanyaan saya pertama, apakah seorang coach harus lebih ahli dari coach dalam bidang yang dibicarakan? Nah kan gitu. Ini kan bedanya dengan mentoring ya. Mentoring itu orang berpengalaman. Konseling itu orang yang lebih pakar ya kan. Training orang yang lebih pengalaman. Tapi coaching kan enggak. Gitu. Jadi pertanyaan gitu. Jadi masih ada juga miskonsepsi dibilangnya dia harus lebih pintar agar bisa membantu orang merancang kegiatan ini, gitu. Padahal coaching ini tidak ada persyaratan coach itu lebih pakar daripada coach di bidang yang sedang dibicarakan. Karena kekuatan coach ini sebenarnya pada kemampuan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan coach sehingga coach menemukan jalan terbaik. Nah, versi dia sesudah ditanya-tanya sama coach. Jadi coach ini sebenarnya kekuatannya hanya merancang menyusun pertanyaan, bukan memberi jawaban. Hmm. Itu saya buktikan kemarin baru ya. Itu semua sudah ada di kepala dia informasi itu. Tetapi nggak ada yang menggali. Sehingga dia Eh, berkira bahwa pelatih bola itu coach. Padahal pelatih bola itu trainer kan gitu. Nah, banyak hal-hal yang kita sesudah kita lakukan, banyak kita temukan hal macam tulisan-tulisan saya itu kan nggak dari buku tulisan. Tulisan-tulisan saya itu bukan bukan saya berada kita temukan saat kita lakukan. Nah, saya seperti itu saya pikir. Itulah proses yang kemudian gini kan. Coaching ini susahnya karena terlalu apa namanya? Nampak seperti diatur sebuah kerjaan yang macam terstruktur gitu. Akhirnya kepala sekolah itu saya dapati beberapa kepala sekolah kaku. Itu, tapi begitu mau direkam, dia langsung kaku. Dan badannya pun sudah ini ya, sudah kenapa? Untung tangannya di bawah meja, kalau enggak dia kelihatan kaku. iya. Satu lagi paham coaching saya lakukan itu memang saya setting. Duduknya itu berdampingan. Di depan ada minuman, menghadapnya bukan bukan hadap-hadapan. Kemudian saya bawa ke Taman Hutan Kota. Biasanya di Taman Hutan Kota, ya cantik lah, ada kolam-kolam apa gitu di depan kantor bupati. Kami coachingnya di Taman Hutan Kota dengan Kepala SMA Negeri 1 Ekuasan, gitu, Pak Mazli. Jadi santai. Karena kalau coaching ini tidak santai, nggak maksimal keluar itu eh, apa pengetahuan atau nggak terbuka dia untuk membicarakan ini program ini bagaimana dilaksanakan dengan baik. Dia banyak nih, banyak kakunya gitu. Saya pikir yang pertama coaching ini walaupun nggak ada di buku. Yang pertama coaching ini perlu yang diperhatikan bahasa tubuh, Pak. Bahasa tubuh. Satu ya. Iya, bahasa tubuh coach sama coaching. Coach lah coach bahasa tubuh. Ya. Bahasa tubuh yang menyamankan coaching sehingga dia akan bercerita apa eh, sebebas-bebasnya dengan coach. Kalau bahasa tubuh, karena di teori coaching ini nggak ada saya tengok bahasa tubuh, yang ada menyusun pertanyaan apa. Justru kalau bahasa tubuhnya kaku, tidak nyaman, jadi coach ini tidak akan mengeluarkan semua kemampuan dan usaha coach untuk memberdayakan coach itu nggak berhasil. Jadi gini Pak Ustaz, saya sepakat tadi senang juga saya tadi bahwa tentang bahasa tubuh ini kan. Apakah nanti dari bahasa tubuh ini kan kita sudah ada lah terekam dalam pikiran kita mau nanya ini, nanya ini, nanya ini. Hmm. Apakah dengan bahasa tubuh tadi pertanyaan-pertanyaan tadi terpaksa kita ganti begitu kira-kira menurut Pak Wal? Tidak, sebenarnya gini, eh, mendengar penuh, menghadirkan diri ke kemampuan coach itu ada apa eh, apa namanya? Itu sebenarnya ke bahasa tubuh gitu. Jadi gini, Ustaz, saya lihat gini. Saya tulisan saya nomor 3 sebelum terakhir ini. Saya tulis gini. Saya waktu akreditasi saya rekam anak-anak SMP itu main-main ya, sampai diusir karena mengganggu kami. Main-main gitu. Saya tulisan gini. Terkadang kita berpikir anak-anak ini tidak mengkonsumsi nutrisi yang penuh,
untuk mendukung dia belajar sampai pulang sekolah. Ternyata mereka tidak mengantuk. Sampai kapan? Sampai pulang sekolah. Di situ. Nggak ada yang ngantuk, saya rekam. Kemudian kita katakan, mungkin kita menuduh orang tuanya tidak membiasakan anak ini mengemukakan apa pikiran dia di serumah, sehingga dia susah mengemukakan pikirannya. Tetapi saya rekam, Pak. Anak-anak di bawah pohon, di dekat bendera itu, Pak. Itu nggak kehabisan ide bercerita. Malah sampai kapan? Sampai bel. Malah kalau bel berbunyi, anak-anak yang pulangnya sama, satu jalan, tidak akan kehabisan ide dan bercerita sampai ke rumah. Tetapi kenapa di kelas mereka mengantuk? Kenapa di kelas mereka kehabisan ide untuk bercerita dengan kita kan? Jadi salah satu saya bilang begini, kalau ada anak-anak bercerita, ibu rekam. Yang ibu rekam itu bukan yang bercerita. Yang ibu rekam adalah orang yang mendengarkan cerita. Terus waktu pulang ke rumah, ibu tontonlah gaya apa bahasa tubuh orang yang mendengarkan ini. Oh iya, oh jadi, gitu kan gitu. Jadi gitu dia Ustaz. Jadi kadang-kadang, oh yang apa itu kan? Ini nggak dibuat guru. Ini nggak dibuat guru. Guru itu mati.